Jadi saya akan menjelaskan tiga seri dari sifat kristal. Yang pertama adalah serial in, serial out atau SISO. Setelah itu paralel in, serial out atau PISO. Dan selanjutnya adalah paralel in dan paralel out atau PIVO. Dan untuk yang pertama kali saya jelaskan di sini adalah serial in, serial out. Di mana dia ada tiga develop yang dipasang secara seri, di mana clocknya juga dipasang secara paralel. Nah, untuk sumber clocknya sendiri saya menggunakan IC 555 yang saya setting jadi megarupa sampai dia itu menghasilkan frekuensi sebesar 9,5 Hz, jadi yang tidak terlalu cepat juga. Nah, untuk konsep dasar dari serial shift register ini, data yang ada di sini dia akan digeser oleh clock yang ada di sini. Jadi data yang akan ditampilkan di sini itu harus kita geser. Jadi misal data yang dari sini itu 1. Untuk data yang 1 ini bisa sampai output yang ada di output ini, kita perlu menggesernya 3 kali. Dan untuk menggeser data yang akan kita keluarkan pada output, kita perlu setidaknya sekali geser itu 1 periode clock atau sebuah gelombang. Jadi sebagai contoh, akan saya contohkan. Saya akan menggunakan logic state untuk mempresentasikannya. Kalau pakai langsung dengan gelombang seperti ini mungkin tidak begitu kelihatan. Karena intervalnya terlalu cepat, jadi tidak akan terlihat berapa kali untuk kita dapat menggeser data tersebut. What do you think? Ini jawaban bro. Lama tertua. Apa ini? Jangan itu nanti. 30. Jangan menggunakan tikstet. Sebagai agar lebih mudah dipahami saja. Oke. Dan apa ini? Nah, kalau kita bisa lihat di sini, data outputnya kan masih 0. Kita mau memasukkan data 1 ini ke key output, jadi kita perlu menggeser 3 kali. Nah, untuk menggesernya, kita perlu 1 periode untuk 1 kali geser. Misal ini dari 0, berarti kita perlu rising, terus habis itu fall. Jadi dari bawah ke atas, habis itu atas bawah. Jadi misal ini dari bawah, terus kita kasih logic 1. Habis itu 0. Ini kita 1 periode untuk 1 kali geser. Yang selanjutnya, dan yang ketiga ini. Nah, dia baru bisa tergeser ke bagian output sini. Karena data ini hanya 1, serial in dan serial out. Dan ada 3 di flip-flop di sini. Maka kita harus menggeser data tersebut 3 kali. Menggunakan sebuah clock atau sebuah gelombang BWM. Nah, untuk mengakhiri makalahnya bisa seperti ini tadi untuk pembelajaran. Jadi, agar kita lebih paham bagaimana cara kerja sebuah register itu seperti apa. Nah, untuk menghentikan clocknya itu saya menggunakan IC 55 ini. Karena dia kan bisa mengeluarkan gelombang output dari 55 yang dihasilkan. Sebagaimana fungsinya sebagai timer itu. Nah, kalau kita menggunakan 55, pergeseran tersebut tidak akan begitu terlihat, atau bahkan tidak terlihat. Jadi, shift register itu konsepnya seperti scanning. Dia akan mengirim data secara berurutan yang digeser satu persatu setiap bitnya. Jadi, proses pemindahan datanya tersebut itu tergantung kepada clock yang diberikan. Kalau clock atau timer yang kita berikan itu
cenderung lebih cepat, maka data yang akan kita geser itu tidak akan terlihat. Jadi bisa kalau kita mempunyai sebuah, ya sebagai contoh adalah seperti dot metric atau panel lat metric seperti itu sebenarnya menggunakan si register untuk mengirimkan sebuah data ke dalam lat tersebut. Jadi ini kita memerlukan satu input ini untuk mengontrol mungkin 8 lat. Dalam satu inputan ini kita dapat mengontrol 8 lat menggunakan clock tersebut. Jadi misal kita akan mengirim 1, 0, 1, 0. Nah, untuk mengirimkannya itu kita harus menggeser data tersebut secara berskala. Dan menggesernya itu menggunakan clock. Jadi kita semakin cepat clocknya tersebut, maka lat metrik itu tidak akan terlihat scanningnya. Jadi kayak seolah-olah tuh hidup semua. Padahal tidak. Padahal tuh lat metriknya itu dia hidup mati. Namun karena timer yang sudah disetting dan clocknya yang disesuaikan agar data yang dikirimkan tersebut tidak ada semacam delay, jadi tidak terlihat adanya delay. Nah, untuk serial in dan serial out hasilnya seperti ini. Apabila data 1, maka output yang ada di outputnya 1. Begitu juga sebaliknya, not juga sama. Selanjutnya kita akan lanjut ke shift register kedua, yaitu parallel in dan serial out. Di mana kita memiliki tiga buah data dengan satu output serial. Konsepnya sama, saya menggunakan IC 55 sebagai clock yang diinjek pada flip-flop ini sebagai clock yang untuk mengisahkan data tersebut. Nah, ini sama halnya dengan seperti tadi, tapi bedanya di sini ada throughput enable. Jadi di mana kita enable ini akan kita hidupkan sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Misal kita mau mengumpulkan sebuah data dulu, baru kita kirimkan. Itu bisa juga. Misal saya menyimpan sebuah 3 data, yaitu 1, 1, 1. Kalau seperti ini kan belum ada yang terkirim ya, karena ini enable kita belum diaktifkan. Jadi ketiga data ini belum akan terkirim ke dalam sheet register ini. Di dalam sheet register ini kita bisa mengontrol lewat enable. Misal kalau kita mau menunggu atau membuat sebuah buffering, misal ada data yang dimasukkan sebuah buffering, kita kumpulkan di buffering, setelah itu kita kumpulkan di sini. Nah, untuk mengirimkannya kita bisa menggunakan enable. Misal data ini sudah kumpul ini 1, 1, 1. Maka kita untuk mengirimkannya kita tinggal pencet enable-nya ini. Kalau kita aktifkan enable-nya ini, ketika data ini akan terkirim ke registernya tersendiri sesuai dengan alamatnya. Tapi bisa juga kita enable kita hidupkan terus. Setelah itu data yang kita terima itu akan langsung tersend. Misal kita mengirimkan data ke D0, ya, dia akan langsung terkirim. Sama halnya di D1 dan D2. Output yang dihasilkan juga sama. Dari ketiga inputan ini, itu cenderung outputnya adalah 1, ya, karena dari ketiga flip-flop ini tidak secara seri. Jadi mau dari inputan yang D0, D1 maupun D2 yang memiliki input 1, maka hasil akhirnya tetap adalah 1. Karena ya, balik lagi karena ketiga ini seri. Lanjut untuk yang ketiga. Yang ketiga adalah parallel in dan parallel out. Di mana kita memiliki 3 buah data, 3 bit data yang juga kita memiliki 3 output, yaitu output key 0, key 1, dan key 2.
kontennya sama seperti parallel in, serial out, cuman bedanya di sini kita memiliki tiga buah output juga. Jadi kita mengirimkan 3 buah data ini dan kita akan menerima 3 buah data juga. Dan tentu kita juga bisa mengontrolnya lewat enable. Nah, bisa kita lihat kalau kita pakai enable kita bisa menghubungkan sebuah data, 3 data dulu. Misal kita, kalau shift register kan mungkin ada beberapa konsep. Jadi ada yang dikumpulkan dulu, habis itu lagi, setelah itu lagi desain agar output yang tadi itu keluar secara bersamaan atau bagaimana. Ada juga yang proses scanning digeser satu persatu. Jadi proses data tersebut continuous. Karena enable-nya itu. Nah, enable ini bisa buat kontrol kita untuk mengirimkan sebuah data. Misal, nih, seperti yang saya jelaskan tadi, kita mau mengirimkan data 110. Kita kumpulkan dulu di sini. Itu untuk metode yang biasanya dulu saya pernah pakai buat program shift register. Jadi kayak saya kumpulin data dulu. Setelah itu baru saya send menggunakan enable ini. Setelah datanya terkumpul, baru saya send. Nah, seperti yang dilihat di sini datanya adalah 110 sama seperti data yang saya kirimkan di setiap output dari register tersebut. Tapi bisa juga enable ini saya hidupkan terus untuk beberapa kebutuhan. Terkadang saya juga selalu mengaktifkan enable. Jadi data yang akan saya kirim itu akan terus terkirim dan tergeser. Jadi istilahnya datanya tuh tidak ada buffering. Tidak memerlukan mengumpulkan data dulu. Jadi sudah tersebut langsung dikirim langsung sepada saat itu juga. Nah, kalau kita enable kita aktifkan, kita jadinya seperti ini. Data ini akan langsung terkirim. Nah, sama halnya seperti tadi. Kenapa kalau ini 1 0, data yang ada di sini outputannya ketiga-tiganya adalah 1. Ya karena ini dari ketiga input ini di flip-flop yang ada di sini tuh di seri. Jadi maupun kalau semisal output di sini 1, ini 0, ini 0 ya. Sama saja. Karena ini output 1, di detek 1, outputnya 1. Terus output 1 ini masuk ke di 1. Dan dia terdeteksi 1, setelah itu outputnya tetap 1. Dan seterusnya sampai di 3. Jadi, untuk urutannya, ada mulai dari di 0, di 1, dan di 2. Setelah itu di send. Nah, untuk, biasanya kalau untuk pengiriman sebuah data agar data yang satu dan data yang lain tidak tertumpuk. Biasanya tuh digunakan sebuah fungsi yaitu reset. Jadi untuk mereset untuk sebelum mengirimkan sebuah data di reset dulu. Jadi bitnya itu semua agar 0. Jadi misal kita mau sudah mengirimkan data 111. Nah, biasanya kalau kita reset itu bitnya akan kembali ke 0. Nah kalau sudah seperti ini berarti kita sudah bisa untuk mengirimkan data selanjutnya yang akan kita gunakan. Jadi seperti itu. Jadi sebuah register tuh bisa kita gunakan untuk beberapa kebutuhan, untuk mengatur beberapa device sekaligus dalam satu kontrol pin atau I/O. Dan bisa juga untuk proses pengiriman data kepada beberapa device secara serial yang mungkin ada sedikit beberapa, tapi untuk beberapa kebutuhan mungkin masih bisa dijangkau menggunakan shift register tersebut. Sekian video sebuah presentasi dari saya tentang shift register. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.